Bismillahirrahmanirrahim. Faslun sakatatus sholati sitatun. Bermula ini suatu pasal. Sakatatu diam-diam sholat itu 6. Artinya ada yang istirahat sebentar di dalam sholat tersebut dengan kadar subhanallah. Boleh itu istirahat sebentar. Ya. Salat itu tidak boleh istirahat. Dari mulai takbir sampai salam itu nggak boleh istirahat. Ada nih 6 yang boleh kita istirahat sebentar dengan kadar subhanallah. Diam dulu. Ya. Diam. Mana tuh? Yang pertama baina takbiratil ihram wa du'ail ibtita. Nah, kita setelah takbiratul ihram sholli fardhul maghribi salat rakaat mustaqbil qiblati imaman atau makmuman Allahu akbar. Sebentar saja berhenti, baru Allahu akbar kabir. Jangan langsung sholli fardhul maghribi salat rakaat mustaqbil qiblati imam atau makmuman Allahu akbar, Allahu akbar kabir. Itu nggak apa-apa, cuman tidak dapat sunnah. Dan ini termasuk sunnahnya sunnah hayat. Sunnah hayat itu kalau ditinggal tidak sunnah sujud sahwi. Dan kalau sudah ditinggal lanjutin, jangan dibalikin lagi, jangan diulang kembali. Ya. Nih takbiratul ihram dan dua ibtita itu berhenti sejenak, jangan langsung. Tuh, ya. Setelah kita takbiratul ihram berhenti sejenak, baru doa ibtita. Baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu termasuk ibtita. Ada lagi kalimat itu tuh banyak. Ibtita itu termasuk yang kedua, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal itu juga termasuk doa ibtitah. Tuh, jadi dari mulai takbiratul ihram berhenti sejenak, baru wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna sholat atawa sampai Allah barakabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi brota wa segitu tuh. Jadi yang namanya doa itu tuh banyak ya. Nah itu tuh. Jadi dari mulai sampai doa ibtitah. Kemudian dari dua ibtitah, antara dua ibtitah dan ta'ud. Beres tuh wa ana minal musyrikin inna wa ana minal muslimin. Berhenti sebentar. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berarti sejenak. Begitu sejenak barulah baca Fatihah, jangan langsung. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan. Kesunahannya ta'awud berhenti sebentar. Baru ya bismillahirrahmanirrahim. Emang boleh sebenarnya. Ya di luar sholat maupun di salat bagus sama jangan langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kadar. Jadi kadarnya dari ta'ud ke Fatihah itu berhenti sebentar. Ya kadarnya baca subhanallah. Jadi jangan disambung tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah, jangan.
Yang bagus sebentar istirahat. Karena sunnah diam. Kemudian wa bainal Fatihah wa ta'ud wal Fatihah wa ta'ud bainal akhiril Fatihah. Jadi antara Fatihah dan ta'ud. Sekarang wa bainal akhiril Fatihah wa amin. Antara Fatihah dengan amin itu berhenti sebentar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti. Amin. Sejenak berhenti dulu, jangan langsung. Ini jarang nih, imam jarang. Langsung, orang-orang langsung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan langsung, berhenti dah. Amin. Jangan. Makanya sunnah di situ baca Rabbil pilih. Baca Rabbil pilih. Tuh. Jadi kalau kita baca Rabbil pilih itu termasuk kita berhenti sebentar. Banyak tuh. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil pilih baru amin. Sunnah. Banyaknya langsung aja, ya, banyaknya langsung itu. Padahal itu di situ sunnahnya kita berhenti. Makanya berhenti tersebut kita sunnahnya baca Rabbik firli. Jadi ketika berhenti itu artinya nggak boleh langsung, boleh kita diam, boleh kita baca bacaan dengan bacaan yang sir. Nah berarti di situ sunnahnya Rabbik firli, baik imam maupun makmum. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi pilih baru amin. Usahakan aminnya imam bareng dengan aminnya makmum. Karena kata Nabi, man ammana ma'al imam ammanal malaikah wa man ammanal malaikah ghafarallahu dzunubah. Barang siapa orang yang aminnya bareng dengan amin imam, maka sama saja bareng dengan amin malaikat. Barang siapa orang diaminkan oleh malaikat, barang siapa yang aminnya diaminkan oleh malaikat, istaujaba do'ahu, dijabahlah doanya, dan ghufira dzunubahu, dan diampuni juga doa. Kan lumayan itu. Kemarin kita bahas juga, ya, yang bareng dengan imam itu cuman amin doang. Makmum sunnah bareng dengan imam cuman kalimat amin. Fatihah, takbiratul ihram nggak boleh bareng. Kalau bareng bisa batal. Salam juga nggak boleh bareng. Kalau salam bareng makruh. Kalau mendahului bisa batal. Ya, yang boleh bareng makmum dengan imam hanya kalimat amin. Yang lain nggak boleh. Ya, nggak boleh mendahului. Imam belum ruku, makmum udah ruku, bisa haram. Ini nih, penting ini. Jadi banyak nih kita sholat itu berarti masih banyak syariat sholat juga masih banyak kita belum memenuhi apa cara-cara sunnah, cara-cara yang diajarkan oleh ulama. Itu jarang. Nah kita sekarang nih melalui taklim, ayo kita benahi. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi pilih amin. Nah, kan enak tuh. Ini jarang nih, jarang terjadi. Wa baina amin wa surah, antara amin dan baca Nah, ini antara amin dan baca surah. Itu juga berhenti sejenak. Kalau makmum, kalau imam, sunnahnya dia berhenti lama dikit. Sambil nunggu imam, sambil nunggu makmum baca Fatihah. Nih imam begitu pas beres baca amin, nunggu tuh sebentar tuh imam. Nunggu tuh sebentar imam tuh. Nunggu apa? Nunggu si makmum selesai baca Fatihah. Setelah makmum baca Fatihah baru si imam baru. Jadi enaknya begini, kalau begini kan enak. Si makmum waktu Fatihah, makmum bisa ngedenger bacaan Fatihah imam. Waktu baca surat, makmum juga bisa ngedenger bacaan surat Nah makanya ya makmum yang baik itu setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbi pilih amin, berhenti itu si makmum. Apa? Biarkan si makmum
Imam berhenti, biarkan si makmum baca Fatihah. Udah beres tuh si imam baca Fatihah, baru imam baca surat. Nah ketika imam itu menunggu si makmum baca surat, itu si imam boleh doa. Boleh doa dia. Bipilih dunubi, boleh. Rabbana hablana min azwina. Jadi si makmum nggak boleh, ya. Jadi kita sholat itu nggak boleh berhenti zikir, nggak boleh berhenti zikir, ya, nggak boleh berhenti zikir. Yang boleh itu tadi tuh, ya, antara takbir dengan apa? Dengan doa iftitah, antara doa iftitah dengan ta'awudz, antara ta'awudz dengan Fatihah, antara Fatihah dengan amin, itu boleh berhenti. Yang lain nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti apa? Nggak boleh berhenti zikir. Baik itu zikir yang lisan maupun zikir yang kolbi. Contoh, nih imam beres fil alamina innak, kita beres fil alamina innaka hamidum majid. Imam belum beres, belum salam aja kita udah beres fil alamina innaka hamidum majid. Imam belum salam, terusin ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz. Terusin lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Terusin lagi imam, selama imam belum salam si makmum nggak boleh ngelamun. Minimal dia baca zikir terus atau hatinya la ilaha illallah la ilaha illallah. Kenapa? Kita kan lagi sholat. Kalau sholat kan berarti kita hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau kita hubungan dengan Allah, kita nggak boleh lepas dari zikir kepada Allah. Ini kadang-kala kan kita boro-boro, sholatnya mah mulut mah kemana, hatinya mah kemana. Nah itu kita belum bisa sholat tuh. Jadi usahakan kita sholat dari mulai takbir sampai salam itu hati kita jangan kemana-mana, fokus kepada sholat. Sebab apa? Supaya sholatnya jangan acak-acakan. Orang kalau kerja tidak fokus buat kerjaan, acak-acak. Coba kita nepuk aja, nepuk rebana, kalau nggak fokus sama yang dibacain, betul nggak? Kira-kira acak-acakan nggak? Acak-acakan. Nepuk kemana-mana hati, acak-acakan. Jadi kita belajar sholat itu jangan sampai kita acak-acakan. Fokus, apa yang dilakukan sama kita, hati kita fokus. Apa yang diucapkan oleh mulut kita, fokus. Selama kita kira kita menunggu imam belum salam, kita sudah beres. Tuh, ulang lagi ya muqallibal qulub, ulang lagi. Rabbana atina fid dunya beres, minimal kita baca lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa zikir, Pak. Yang enggak boleh ngomong. Lama banget sini imamnya. Itu batal. Ya kalau zikir enggak. Ya, yang penting zikir langsung hubungan kepada Allah. Zikir hubungan kepada Nabi boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala selama imam belum salam. Ya. Nah, bagaimana kalau imam lagi baca surat, si makmum udah beres baca Fatihah? Dengerin imam, dengerin baca Fatihah. Bila perlu kita misalkan contoh kalau nggak tahu artinya, dengerin makrojnya. Kalau nggak tahu artinya, dengerin tajwidnya. Kalau nggak tahu artinya, dengerin. Apalagi kalau kita tahu maknanya, dengerin tuh. Imam baca surat, dengerin suratnya, dengerin bacaannya. Apalagi kalau kita perhatikan mana, insya Allah. Makanya kita belajar ngaji itu belajar terus supaya kenapa? Supaya kita betul-betul inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Awas, jangan kemana-mana. Nah, jadi inilah yang boleh kita berhenti. Artinya boleh berhenti sejenak, ya, dari mulai Fatihah, kemudian beres waladdallin, amin. Tuh, jadi waladdallin berhenti, waladdallin, baru amin. Makanya sunnah di situ baca Rabbighfir. Nah, antara amin dan surat berhenti. Apalagi imam, berhentinya agak lama boleh. Menunggu si makmum baca boleh tuh. Boleh imam menunggu makmum. Pertama ketika ruku. Imam tuh ruku boleh. Ya, imam menunggu, misalkan contoh. Ketika waktu kita pas ruku, ada yang si makmum ada yang baru datang. Sholli fardhu maghribi makmuman Allahu Akbar. Tuh. Kita boleh tuh, si imam boleh nunggu. Ya, imam boleh nunggu di mana? Di waktu ruku. Waktu ruku tuh. Biarkan si makmum supaya dia ruku dengan imam. Ini kita jadi imam lagi ruku nih.
Jangan terlalu cepat. Tamain. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim. Bila perlu 5 kali. Supaya apa? Supaya nanti makmum dia bisa bareng ruku dengan imam. Kan itu termasuk rukunnya rukun panjang. Rukun ada 2. Ada rukun panjang, ada rukun rukun panjang, ruku, sujud itu rukun panjang. Rukun pendek itidal dengan duduk antara 2 itu rukun pendek. Rukun pendek itu berarti jangan panjang-panjang. Kalau rukun panjang boleh. Tuh. Kecuali tadi itidal yang rakaat terakhir boleh dipanjangin kalau mau doa kunut. Kedua kalau mau doa kunut nazil. Jadi sekarang nih mesti kita zaman sekarang mesti disebar-sebarkan deh kunut nazilah ya. Dan kenapa keadaan kita kan lagi kacau ya. Jadi supaya kita masalah-masalah banyak udah Covid, betul nggak? Nah, jadi langkah yang paling bagus tuh umat Islam udah kunut nazilah. Ya, kunut nazilah itu boleh, Allahumma hdini fiman hadait wa afini itu boleh, tapi niatnya kunut nazilah. Atau Allahumma izzil Islam wal muslimin wa halikil kafarata wal musyrikin. Allahumma mansurna man nasara. Ya Allah, tolonglah orang yang menolongkan agama ya Allah. Tolong ya Allah orang yang nolong agama. Wa halikil kafaratal musyrikin, hancurkan orang-orang kafir dan orang musyrik. Wa halikil kafarata wal zalimin, hancurkan orang kafir dan orang zalim. Biar ketahuan mana yang zalim, mana yang bukan. Yang zalim hancur, yang tidak zalim menang. Gitu aja gitu umat Islam. Gak ada cara sekarang. Ya sebarkan ke seluruh masjid biar imam-imam suruh baca doa kunut nazilah supaya negara kita jangan resah. Supaya negara kita aman. Ini penting ini, ya. Doain umat Islam tidak ada yang paling bagus kecuali doa. Karena umat Islam doa. Kenapa kata Nabi as-silahu ad-du'au silahul mukminin. Ayo doain. Semuanya kita doa. Kalau bisa setiap waktu kita pakai kunut nazilah. Ya, biar negara kita aman, tentram dan nyaman. Kalau kita kan aman, enak ibadah, betul. Kalau kita nyaman kan enak juga ibadah. Coba kalau kita enggak aman, waduh ngaji juga enggak enak, sholat enggak enak. Ya, kita mohon kepada Allah supaya negara kita aman, nyaman dan tentram. Ini nih, ya. Kemudian wabaina surati waruku, antara surat dengan ruku. Jadi ketika kita baca surat jangan langsung ruku. Berhenti sebentar nih, banyak juga. Ya, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, padahal berhenti itu sebentar. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ada jeda dulu. Jangan langsung lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Itu sudah apa-apa, cuman kan masalahnya kita tidak mempraktekkan hukum, tidak mengamalkan sunnah. Ini termasuk sunnah hayat. Walaupun sunnah hayat kita belajar, kita amalkan. Lana ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Allah, ada jeda selama baca subhanallah. Ini penting, ya. Terutama kita imam, terutama kita sholat sendiri, ya begitu. Jadi baik sholat sendiri maupun imam, maupun sholat sir, maupun sholat jahar itu sunnah. Di 6 tempat itu kita berhenti sejenak, ya. Jadi imam apalagi, ya, apalagi jadi imam. Terutama imam tersebut dia jeda yang agak lamanya dari mulai Fatihah. Kemudian amin dan amin ke surat. Ini penting. Itu namanya imam yang bagus, imam yang adil. Ya, seperti contoh salat tarawih, imam cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhenti tuh imam. Imam berhenti lama supaya si makmum baca Fatihah selesai. Udah si makmum diperkirakan baca Fatihah selesai baru imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Enak kan tuh? Enak kalau si imam dia menunggu imam baca. Kalau si imam menunggu makmum baca Fatihah. Coba kalau imam enggak nunggu Fatihah, baca Yasin doang, kira-kira makmum kerepotan enggak?
Wah, nggak bisa baca Fatihah sih makmum. Amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Waduh makmum, baru baca bismillah imam udah kewalahan makmum. Itu namanya imam yang nggak adil. Makanya kalau imam yang adil walaupun cepat silakan cepat, tapi usahakan ketika antara amin dan surat dia jeda sebentar untuk menunggu imam beres baca Fatihah. Enak tuh kalau gitu, walaupun cepat juga kata makmum, nggak apa-apa mam, cepat juga gua udah baca Fatihah ini kan enak. Bismillahirrahmanirrahim, Toha, Allahu Akbar, nggak apa-apa kata makmum, gua udah bisa baca Fatihah ini, udah beres baca. Nah makanya dari kita jadi makmum tuh harus telakan. Kalau kira-kira imam dibacanya Fatihahnya lama, Fatihahnya cepat, nggak ada jeda antara Fatihah, antara amin dengan surat, langsung Toha. Nah kita nanti rakaat kedua barengin Fatihahnya imam dengan Fatihahnya barengin. Kenapa? Karena dari pengalaman. Makanya jadi imam itu mesti adil. Artinya imam juga mesti paham tentang fikih, si makmum juga mesti tahan tentang fikih. Makanya kalau makmum lihat di imam, wah imam cepat nih, udah cepet bagaimana, takutnya dia kalau udah baca Fatihah dia baca surat yang pendek. Makanya imam yang cerdik itu Fatihahnya barengin, imam Fatihah, makmum Fatihah. Nggak apa-apa bareng mah itu. Imam belum beres baca Fatihah kita mau Fatihah boleh nggak? Boleh. Itu mah nggak apa-apa, ngeduluin nggak apa-apa. Yang nggak boleh ngeduluin praktek rukun-rukun sholat yang bangsa fi'li itu nggak boleh makmum ngeduluin. Ruku nggak boleh, makmum nggak boleh ruku kecuali sudah ruku imam. I'tidal, makmum tidak boleh i'tidal kecuali kalau sudah i'tidal makmum. Adapun kalau Fatihah boleh. Tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, imam belum beres nggak apa-apa. Yang penting jangan salam. Ada rukun-rukun kauli yang makmum tidak boleh mendahuluinya. Pertama takbiratul ihram, kedua salam. Nggak boleh tuh. Ya jangankan mendahulunya, bareng aja nggak boleh. Makmum dengan imam tidak boleh bareng takbiratul ihram. Imam dengan makmum dengan imam tidak boleh tidak boleh bareng ketika baca salam. Selain itu ya boleh bacaan-bacaan. Nah ini surat, saudara-saudara sekalian, surat. Kalau jadi makmum kita surat itu harus tahu karakter imam, karakter makmum. Makmum kalau baca surat harus tahu karakter makmum. Bagaimana? Imam kalau baca surat harus tahu karakter makmum. Kalau makmum itu dia senang dibaca panjang, boleh panjang tuh surat. Tapi kalau makmum nggak doyan, nggak senang dibaca panjang, imam jangan panjang-panjang. Kenapa? Takutnya si makmum tidak ridho. Yang bagus itu makmum bila perlu tuh si imam. Bila perlu tuh si imam ngomong begini, makmum, ini bagaimana nih? Sholat subuh nih. Ya, rakaat pertama baca contoh amma, rakaat kedua wa naziati, bagaimana nih? Siap nggak? Kata makmum siap, baru. Jangan Pak makmum terlalu panjang, saya lagi pinggang nih sakit nih. Ya, jangan. Yang tengah-tengah aja, ya. Lam asroh, amma alam taro, begitu. Jadi seperti sholat taraweh. Seharusnya kita mesti sebenarnya imam tuh mesti itu dulu ngomong, makmum gimana nih? Tarawih ini kita mau lambat, apa mau cepat, apa mau pertengahan. Udah Pak Imam pertengahan saja. Pak Imam cepat Pak Imam. Nah kalau cepat kasih tahu. Kalau cepat awas. Si makmum jangan sampai nggak baca Fatihah. Kalau bagus si makmum tersebut kalau cepat baca Fatihahnya bareng dengan itu namanya imam yang bagus. Kasih dulu. Ini kita tarawih ini panjang. Kira-kira cepat apa lambat apa cepat apa sedang. Udah cepat aja Pak Imam. Nah, silahkan. Kalau cepat hati-hati, pegangan jangan sampai Fatihah ketinggalan. Artinya kalau imam baca Fatihah, si makmum langsung baca Fatihah atau Fatihahnya bareng. Sebab kenapa? Kalau si imam nggak baca Fatihah, si makmum nggak baca Fatihah nggak sah. Kecuali kalau makmum masbuk baru ditanggung Fatihahnya sama imam, betul nggak? Kalau makmum muafik nggak ditanggung Fatihahnya sama imam. Makanya kalau kita misalkan sholat tarawih ikut dari awal, kalau kira gelagatnya kita baca Fatihah, udah baca Fatihah imam nggak keburu, maka kita wajib Fatihahnya barengin dengan imam. Imam Fatihah kita baca Fatihah. Makanya kita lihat gelagat imam, wah ini mani kaya imamnya sedang nih, masih keburu kaya nih. Udah Fatihah imam baru kita Fatihah, wah imam nggak keburu nih. Fatihahnya imamnya cepet, barengin. Maka kita sebagai makmum juga harus pinter. Makmum harus pinter, si imam juga harus
pinter. Nah inilah ya yang kita sunnah diem. Arti ini sunnahnya sunnah hayat, artinya boleh kalau kita dilaksanakan tidak sunnah sujud sahwi, kalau ditinggalkan tidak sunnah sujud sahwi. Ya, ditinggalkan nggak sunnah sujud sahwi. Ya, bagaimana kalau dikerjakan? Bagus. Ya, bagus. Ini coba ya, baik kita jadi makmum maupun jadi imam maupun jadi sholat sendiri sunnah kita ya. Ada juga sebagai kaul, ini sunnahnya juga kalau sholatnya sholat jahar. Kalau sholat sir mah, kalau sholat sir nggak ketahuan kan, betul nggak? Kalau sir nggak ketahuan kan, si imam nggak ketahuan, zuhur ya. Jadi ada juga yang mengatakan sholat sir maupun sholat jahar tetap sunnah. Terutama kalau sholat jahar, berarti setelah antara amin dan surat, imam yang bagus dia berhenti selama makmum baca Fatihah, kecuali sholat sir. Kalau sir kan kita nggak tahu. Nah kalau sholat sir bagaimana? Si makmum dia tetap baca surat. Rakaat pertama baca surat, rakaat kedua juga surat baca. Ya, bagaimana supaya misalkan contoh supaya si makmum jangan ketinggalan Fatihah. Imam agak panjang baca suratnya. Surat pertama contohnya surat pertama li'ilafi, surat yang kedua kuliah, jangan kuliah kulhu. Jadi santai aja sebagai imam bacaannya. Ya, supaya si makmum dia keburu Fatihah. Ada yang sholat sir, si imam cepet. Ya, mentang-mentang sir. Nah, inilah kita belum tahu antara sir dengan jahar. Sir dengan jahar sebenarnya sama aja bacaan, cuman bedanya kalau sir mah dia nggak kedengeran, kalau jahar mah kadang. Ini banyak kan sir cepet banget, imam mentang-mentang sir cepet, dia belum paham antara sir dengan jahar. Sebenarnya sir dengan jahar sama bacaannya, pelannya sama, cuman bedanya kalau jahar kedengaran sama makmum, kalau sir cukup kedengaran sama itu. Kita perasaan cukup banyak tuh jadi imam mentang-mentang sir cepet. Berarti dia belum tahu pengertian sir dengan pengertian jahar. Pada pengertian sir dengan jahar sama bacaannya, cuman bedanya kalau jahar kedengar sama makmum, kalau sir cuman kuping sendiri. Nah, kalau jadi imam kita sir biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu bacanya. Jadi kita pengertian sir dengan pengertian jahar, mentang-mentang sir, ada lagi yang pengertian sir dibaca dalam hati. Sir dibaca dalam hati. Pantesan cepat dalam hati. Nah, itu belum tahu pengertian sir. Pengertian sir tersebut artinya kalau jahar suaranya terdengar sama makmum, kalau sir cukup kedengar sama kuping sendiri, cuman tetap bacaannya sama. Ya, sama. Jadi jangan cepat, jangan lambat pertengahan. Ya. Nah ini saja anak sekalian mengenai masalah berhenti dalam sholat. Artinya tidak langsung, berhenti sejenak dengan kadar subhanallah. Supaya apa? Supaya dapat pahalanya, pahala sunnah hayat. Bagaimana kalau tinggalkan? Enggak apa-apa. Sunnah enggak? Sahwi? Enggak, karena tayah hayat. Ya. Ini saja dulu bagaimana yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan